Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah Pak Guru. Alhamdulillah Pak Guru. Mudah-mudahan kurang sehat nih. Seperti teman kita Bu Ros, alhamdulillah perjuangannya luar biasa, masih tetap mengusahakan bergabung. Mudah-mudahan sehatnya segera Amin, datang amin. kembali. Amin. Saya juga merasa ada yang perlu diistirahatkan. Mudah-mudahan nanti setelah kita belajar bersama iya. bisa dilanjutkan dengan istirahat. Nikmat ini tentu apapun kondisi kita jauh lebih banyak kalau kita sakit ya. Kesehatan yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada ujian kesehatan yang kita rasakan. Karena itu sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu kesempatan hidup yang kita miliki untuk patuh, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari doa keberkahan dan rahmat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam. sosok pribadi yang senantiasa kita tauladani dalam segala aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dikenali sebagai umat beliau sehingga pada hari kiamat kelak dalam kehidupan selanjutnya kita yang berusaha untuk mengenali Rasulullah dalam kehidupan juga dikenali sebagai umat pencinta beliau dalam kehidupan selanjutnya. Baik, ya ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sangat berbahagia bisa kembali berhimpun di sini untuk melanjutkan kajian kita yang seperti sudah kita sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Pada hari ini insya Allah ibu-ibu bapak sekalian kita akan memulai pelajaran baru, pelajaran ke-22. Setelah kemarin kita sudah tuntas, walaupun memang seluruhnya tidak kita bahas di dalam kelas Zoom kita ini, sudah tuntas mengkaji apa yang perlu dikuasai pada pelajaran ke-21 berkaitan dengan fi'il amr. Baik, mari ibu-ibu, bapak sekalian, pelajaran kita pada hari ini kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu, apa sekalian izinkan saya sampilkan materi kita yang ke-22 untuk hari ini. Ya, ini dia ibu-ibu, bapak sekalian. Ya, bisa dilihat ya, materi kita yang ke-22. Ad-darsu tsani wal ishrun. Judulnya waladun, auladun, mudarrisuna, mudarrisat. Nah, kalau ini sudah bisa langsung terbayang ya dengan membaca judulnya. Ini apa aspek struktur bahasa, pola ungkapan bahasa yang akan diperkenalkan. Bahwa ibu-ibu apa sekalian, buku yang menjadi rujukan kita, yang kita harapkan bisa membantu kita meningkatkan kemampuan kita memahami bacaan bahasa Arab adalah buku yang disusun oleh para ahli dari IAIN dulu namanya, sekarang jadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
buku ini disusun dengan prinsip pembelajaran behaviorisme yang menekankan pada pencapaian tujuan, yaitu ada perubahan di dalam diri kita, pencapaian tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengulangan dan pembiasaan. Berdasarkan apa? Pembiasaan dan pengulangan tersebut berdasarkan pola-pola struktur kalimat. Kita sudah membahas pada pelajaran awal bahwa minimal sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, itu sudah banyak ya. Kita bahas ya jenis-jenis dan ragamnya. Kemudian setelah itu berkembanglah pemahaman kita bahwa kalau awalnya mubtada dan khobar itu terdiri dari kata-kata yang berjenis isim, baik di mubtada maupun di khobarnya. Kemudian pada perkembangan lebih lanjut kita mendapatkan pelajaran bahwa kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar tersebut nanti khobarnya itu bisa berupa fi'il. Ya, itu sudah kita pelajari ya, berarti khobarnya itu bisa berupa fi'il. Setelah itu ibu-ibu, bapak sekalian, nah setelah dipahamkan bahwa mubtada dan khobar merupakan unsur utama sebuah kalimat, variasinya beragam, khobarnya bisa berupa fi'il. Nah, khobar ya, mubtada khobar, yang khobarnya berupa fi'il nanti bisa kemudian kalimatnya, tergantung konteks, maksud, dan tujuan komunikasi, itu bisa berubah. Awalnya mubtada, kemudian khobar itu berupa fi'il, nanti bisa saja di dalam penggunaan bahasa itu bertukar posisi letaknya. Yang awalnya mubtada di awal, kemudian khobar mengikutinya, yaitu khobar yang berupa fi'il, maksudnya di sini bisa ditukar. Yaitu fi'ilnya yang muncul duluan, kemudian kata yang tadinya dipahami sebagai mubtada muncul setelah itu. Nah, jadi kalau tadi isim kemudian fi'il, kalau sekarang fi'il terus isim. Baik. Iya dulu ya, Nak, ya. Ya, dulu ya, Nak, ya. Nah, untuk kalimat yang dibentuk dari fi'il kemudian diikuti oleh isim, inilah yang kemudian kita kenali dengan istilah fi'il dan fa'il. Kalau yang tadi adalah kalau yang pertama tadi adalah mubtada dan khobar, yang kedua ini adalah fi'il dan fa'il. Pola yang demikianlah, yang kemudian dua pola demikianlah yang melahirkan bahwa pada dasarnya kalimat dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua pola utama, yaitu mubtada khobar, kedua fi'il dan fa'il. Mubtada dan khobar dikenali kemudian dengan istilah jumlah ismiyah, fi'il dan fa'il dikenali kemudian dengan istilah jumlah fi'liyah. Nah, itu dia yang sudah kita bahas ya, pola kalimatnya dengan kemudian beragam dan sebagainya. Ada objek, ada maf'ul, ada tambahan, ada keterangan dan sebagainya. Oke, itu sebagai pengingat kita terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran kita terdahulu. Pada pelajaran kita ini, ibu-ibu, apa sekalian, kita akan mempelajari bahwa pada bagian-bagian ada mubtada, nanti ada khobar, kemudian ada majrur, kemudian ada fi'il, kemudian ada fa'il, kemudian ada maf'ul bih, sudah kita pelajari itu.
kemudian ada zorob makan, ya, ada zorob zaman, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu ibu-ibu apa sekalian, bisa kita cermati kembali kalimat-kalimat, kata-kata yang ada pada kalimat-kalimat tersebut, bisa kita cermati kembali pada posisi kita lihat dari aspek kuantitasnya. Dari aspek apa, ibu-ibu apa sekalian? Kuantitas. Ya, jadi Kuantitas. hari ini yang akan kita bahas adalah kita akan mendalami kata dari aspek kuantitas. Memperhatikan kata dalam bahasa Arab dari aspek kuantitas ini melahirkan ada kata tunggal, ada kata jamak, ada mufrad dan ada jamak. Itu yang sudah kita kenali secara umum. Bagaimana hal ihwal dari jamak tersebut, itulah yang akan kita pelajari lebih lanjut pada pelajaran kita kesempatan hari ini. Ayo ibu-ibu, bapak sekalian, kita dalami lebih lanjut ya dengan kegiatan membaca teks pokok, lalu nanti diikuti oleh tadribat, kemudian tamrinat, sebelumnya ya tadribat, kemudian kaidah, kemudian lanjut dengan tamrinat. Tamrinat. Baik, siapa yang akan mengawali membaca, berlatih membaca kalimat nomor pertama? Hmm. Yang dari judul ya Pak Guru? Enggak. Ya, silakan. Nomor 1 dengan judul boleh, dari judul. Bismillahirrahmanirrahim. Adatus sani wal ishruna waladun auladun mudarrisuna mudarrisatun litolibi qalamun wahidun. Iya, baik. Berikutnya. Saya Guru. Ya, silakan Pak Bambang. Wal mudarisu aqlamun kasiratun. Iya, baik. Berikutnya. Buras bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Minha qalamun lil kitabati wa minha qalamun lir rasmi. Iya, baik. Terima kasih Bu Ros, masih bisa. Alhamdulillah terdengar suaranya. Kembali lagi Bu Nuri. Wahadihi aqlamul mudarrisi. Iya, bagus. Pak Bambang. Fil pasli mudarisun wahida. Iya, baik. Terus. Wa fil madrasati mudarrisuna kasiruna. Iya, baik. Terus. Waha ulail mudarrisuna hadiruna. Iya. Berikutnya. Wa fiha tilmidu mujtahiduna wal timidu an mujtahidatu. Iya, baik. Berikutnya. Hal ulaika fitian kulluhum azkiya'u la man huwa zaka wa minhum man huwa ghaba. Iya, baik. Berikut terakhir. Aha ulail fatayatu jamilatun. Naam, haulail fatayatu jamilatun. Iya, oke, bagus. Alhamdulillah, ya. Nah, oke, itu dia sudah berlatih di awal ya sebagai warming sebagai warming ya, pemanasan untuk latihan lebih lanjut ya, untuk latihan lebih lanjut. Mari kita amati ya, kita mengamati kembali nomor demi nomor
untuk kita pahami ya, kita pahami lebih lanjut dari makna terlebih dahulu, kemudian nanti kita dalami dari aspek kebahasaan ya, aturan kebahasaan yang melingkupinya. Nomor 1, apa bisa terpahami oleh ibu-ibu bapak sekalian maknanya? Iya. Siswa itu Iya. mempunyai satu kolam ya. Itu Bu Suryana udah ada. Bisa Iya, ya? iya. Assalamualaikum, Afwan Pak Waalaikumsalam. Guru. Ya, waalaikumsalam. Silakan langsung ambil duduk ya. Tuh. Ya Allah. Jangan diganggu ya, Pak Bambang. Jangan diganggu. Lihat-lihat saja dari jauh. Senyum-senyum dari jauh. Kalau dia senyum itu tanda hatinya mau. Ya. Oh, itu. Ayo itu ikan di kolam. Ya, baik. Nomor 1 apa maknanya? Nah, siswa itu mempunyai satu kolam ya, satu Iya. pena. Satu pena. Ya, itu ya. Jadi ada kata wahidun. Ada wahidun ya. Jadi ini menunjukkan tunggal. Ada mempunyai satu pen. Nah, untuk yang nomor 2, apa maknanya nomor 2? Kalau Dan ada guru yang belum terpahami, itu yang ditanyakan. Kalau tidak, kita ingin langsung dengarkan pemahaman banyak yang ibu-ibu bapak sudah miliki. dan guru mempunyai banyak pulpen kalau saya nulisnya. Iya, bagus. Kalau dalam pikiran ibu, Langsung. apakah sama dengan yang ibu tulis? Gimana, Bu Sur? Dalam pikiran sama dengan yang ibu tulis? Maksudnya walil mudarisun aklamun kasirotun. Apa tadi maknanya? Yang ibu tulis gimana? Dan guru, Hmm? wahnya dan mudarisun dan guru mempunyai banyak pulpen. Iya. Kalau dalam pikiran ibu sama dengan yang ibu tulis? Pikir. Nggak jawab sama bapak nggak sama Bu. Sama. Sama ya? Ya. Sama ya? Ini. Ya, artinya kalau sama kan kita bisa bertanya. Maksudnya bertanya apa yang ibu pahami. Apa, Bu, pemahaman ibu untuk kalimat nomor 2 ini? Ini guru banyak pulpen, punya pulpen. Sirotun. Guru punya banyak pulpen, begitu? Guru mempunyai banyak pulpen. Nah, iya, guru mempunyai banyak pulpen. Baik ya. Nah, itu ada ungkapan guru mempunyai ya, ada guru mempunyai. Mempunyai dipahami dari mana itu ada kata mempunyainya? Kalau tertulis yang ibu tulis kan tadi ada kata mempunyainya yang ibu tulis ya. Nah, kalau dalam tadi sudah kita tanya sama tidak yang ibu tulis dengan yang ibu pikirkan sama katanya. Tertulis di situ ada makna mempunyai. Ya, dari mana itu berasalnya makna mempunyai itu? Apa ya maksudnya ini bacaannya mudaris guru A-nya oh ya bagaimana ya memperjemahkannya Iya. ya kayaknya Baik ini. Pak Bambang, coba Pak Bambang Iya. kalau Bapak sendiri bagaimana pemahaman Bapak terkait dengan kalimat yang kedua ini? Belum ngerti Pak Guru. Aklamun tuh.
Nah, coba Bapak tanya ke Bu Suryana yang sudah punya pengertian lebih dahulu, coba. Mungkin ada sebagian yang bisa dijawab oleh Bu Suryana. Silakan. Ah, ah, saya. Ya Bu Sur, ini aklamun tuh mempunyai itu apa? Ini pulpennya, jadi saya bikin begitu. Sebenarnya kalau misal ininya makan wa dan mudaris guru, a kelamun, a-nya itu apa itu ya? Apa tanda Oh, a-nya saya gitu, maksudnya a-nya bagaimana ya ngomongnya ya? begini Pak Guru, Sirotun, kalau sirotun itu banyak. pulpennya Pak Guru banyak, Nah, gitu bukan Bu Guru? jadi mohon ini ya, ya Ibu Bapak sekalian, terutama Pak Bambang ya. Jadi menjadi Iya. kebiasaan kita setelah kita ya mudah-mudahan ini diingat dan bisa diterima ya. Jadi langkah pertama kita dalam belajar aja dibaca saja. Baca saja. Setelah dibaca tadi kita beri kesempatan. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Nah, pada saat itu mohon nanti Pak Bambang berkenan ya. Dan kita harus berbesar hati ya, berbesar hati menyadari dan mengakui ada yang kita tidak pahami. Nah, pada saat kita sudah menyadari, kita mengakui ada yang kita tidak pahami, tidak usah bersembunyi di balik apa namanya, kita punya teman-teman yang baik, yang pintar-pintar itu, mudah-mudahan itu tidak menjadi ya, mudah-mudahan itu berubah menjadi menjadi apa? Menjadi anugerah buat kita. Jangan sampai itu menjadi musibah. Apa maksudnya punya teman pintar menjadi musibah? Ya, yaitu yang saya prediksi bahwa teman pintar jadi musibah, kitanya nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh, kita hanya mau mengekor saja. Gitu. Saya tidak tahu nih, tapi saya tunggu aja nanti juga ada teman yang bilang, nanti temennya ada yang ngomong gitu, ya udah saya jadi tahu. Itu kan belum, di dalam diri kita itu ada yang tidak maksimal. Di dalam diri kita itu ada yang tidak maksimal. Ya, supaya tidak nanti terjadi lagi ya, mohon diperhatikan Ibu Bapak sekalian, manakala kita sedang melangkah pada sesi ibu-ibu bapak menyampaikan apa yang tidak dimengerti, sampaikanlah. Kenapa saya biasanya setelah ibu-ibu bapak tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar, itu kita menganggap bahwa ibu-ibu kita semua sebagai orang dewasa berada pada level bahwa saya sudah paham ini. Maka saya tinggal mengkonfirmasi apakah pemahaman saya itu ada yang perlu ditingkatkan atau tidak. Jadi begitu ya posisinya ya, ibu-ibu bapak sekalian. Iya, Pak Guru. Nah, ya. Ini mohon maaf, ini saya sering berulang menyampaikan hal ini karena ini tadi saya merespon pada sesi, kalau ada yang mau ditanyakan silakan disampaikan. Mohon maaf, ayah kita, orang tua kita, Pak Bambang tidak menyampaikan. Namun pada saat saya meminta beliau menyampaikan apa yang beliau pahami, barulah pertanyaan itu disampaikan. Jadi rasanya ada yang tidak pas dengan cara demikian. Oke. Nah, kalau gitu saya mundur dulu ya, saya mundur dulu, ibu-ibu yang lain mohon bersabar ya. Khusus ya untuk Pak Bambang, untuk kalimat nomor 2 ini apa sudah terpahami atau ada yang belum dipahami? Ada Pak Guru ini yang Oke, sudah ya. Oke, bagus. Coba apa pemahaman yang Bapak sudah miliki untuk nomor 2? perkiraan saya gini Pak Guru. Iya, silakan Bapak. Pennya Pak Guru banyak artinya. Penanya Pak Guru banyak. Bagus. Nah, penanya
Kira-kira bagaimana cara kita menjelaskan atau bantu ya jelaskan ungkapan yang bermakna penanya itu yang mana? Penanya. Nah, gitu. Yang mana ya, Pak? Yang bermakna penanya? Ini yang saya bingung. Kolamun kok jadi berubah jadi aklamun itu deh. Kalau pertanyaannya Ya, kolamun berubah menjadi aklamun itu berarti Bapak sudah punya dugaan ya, ya, bahwa aklamun itu adalah perubahan dari kolamun ya. ya, ya betul. Iya, oke bagus. Nah, kalau gitu mari kita jelaskan itu ya. Itu kolamun berubah menjadi aklamun. Coba dilihat kolamun di nomor 1 itu ada berapa? Pena ya, di nomor 1 penanya ada berapa? 1, wahid. Iya, bagus. Kalau Kolamun di nomor 2 wahid. penanya ada 1 atau banyak? Banyak, kasiratun. Nah, banyak ya. Itu 1 dengan banyak sama atau beda? Beda, Nah, beda. jadi wajar begitu, Pak. Ya, wajar kita kalau begitu. Kan ini beda dengan bahasa Indonesia gitu. Beda dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia buku berapapun jumlahnya tetap kita mengatakan BUKU. BUKU. Pulpen berapapun jumlahnya tetap kita mengatakan PULPEN. Ya, ya. Nah, tapi kalau bahasa Arab beda. Ya. Karena di nomor 1 tadi kalimatnya menginformasikan bahwa pulpennya 1, itu cukup dikatakan kolamun. Kolamun. Namun di nomor 2 karena pulpennya banyak jadi tidak mengatakan kolamun. Tetapi ungkapannya adalah aklamun. Oh, Oke ya. ya, ya. Nah, Ya, Pak baik, Guru. kita ulang lagi. Apa makna yang Pak Bambang miliki untuk nomor 2? Pena Pak Guru banyak. Iya, bagus. Pena Pak Guru banyak. Baik. Itu yang bermakna Pak Guru yang mana? Nah, wal mudarisu. Baik. Adakah di situ yang perlu dibaca panjang di situ? Wal mudar. Itu Wal aja mudarisu. iya pertanyaannya begini, mohon maaf ya. Ini agak agak belibet nih, tapi memang ada yang sedang kita tuju jadi mohon bersabar ya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah ya nanti mohon jawabnya iya atau tidak gitu aja gitu. Supaya jangan terlalu banyak yang dipikirkan. Ya kita cicil sedikit-sedikit saja cicilnya. Apakah di sini coba lihat layar Pak, sudah saya lingkarkan. Nah, apakah di situ ada yang perlu dibaca panjang? Nggak ada, Pak Guru. Oke, baik. Jadi kita komitmen lah ya bahwa di sini tidak ada yang perlu dibaca panjang. Maka kalau pengetahuan kita mengatakan tidak ada yang dibaca panjang, maka dalam mengucapkannya juga tidak ada yang dipanjangkan ya gitu. Apa Pak bacanya? Walil mudarisu. Nah, ini Bapak masih memanjangkan didaknya. Didalnya. Oh, walil mudarisu. Nah, itu pertanyaan pertama jadi ya. Tuh. Walil mudarisu. Pertanyaan berikutnya, di situ ada yang perlu dibaca tasdid enggak? Berdasarkan pengetahuan dulu ya, karena kita kan punya problem ya kadang-kadang pengetahuan kita bilang nggak boleh, tapi perbuatan kita kok lakukan atau sebaliknya pengetahuan kita mengatakan ini bermanfaat, tapi kok kita tidak terapkan gitu. Maka kita terima kenyataan itu bahwa pengetahuan kita dengan praktek kita bisa jadi ada yang tidak pas betul. Oke, tadi
pengetahuan kita mengatakan bahwa di situ tidak ada yang panjang, tetapi untuk Pak Bambang tadi didalnya terasa agak panjang. Oke, kemudian yang kedua sekarang kita tanya ya, sehingga perlu diperbaiki saja dalnya jangan sampai dipanjangkan karena dia tidak dibaca panjang, tidak ada tanda bahwa itu perlu baca panjang. Oke, yang kedua tadi apakah di situ ada yang perlu dibaca dengan tasdid? Nggak ada, Pak Guru. Tidak ada ya, baik. Coba konfirmasi kepada ibu-ibu yang lain ya, teman yang lain. Ibu bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, apakah pada kata yang saya kotakkan itu ada huruf yang perlu dibaca dengan tasdid? Ada. Ada. Ada, oke baik. Jadi ini ada perbedaan pengetahuan ya, pada perbedaan pengetahuan. Tuh. Yang mana Bu Nuri? Ro. Ro. Yang Ro. mana Bu Suryana yang perlu dibaca tasdid? Ro. Iya, Dar. kalau begitu Pak Bambang, ini kalau dari segi suara, ini calon Pak Bambang kalah suara. 21. Jadi gitu ya. Jadi mohon menyesuaikan diri. Kalau kata ini yang bermakna guru itu, jadi catatannya ya, mudah-mudahan ini bisa. Yang penting praktik nanti, tapi kalau praktiknya ada yang bermasalah, berarti pengetahuannya yang kita benahi. Kata yang bermakna guru, yang sedang kita bahas ini, catatannya tidak ada yang dibaca panjang, namun ada huruf ro yang dibaca dengan tasdid. Nah, silakan dipraktikkan Pak Bambang. Walil mudarrisu aklamun kasiratun. Iya, oke bagus ya. Nah, pertanyaannya berikutnya begini, Pak. Pada kotak kata yang saya kotakkan, menurut Pak Bambang itu berapa kata? Dua. Dua ya, baik. Ibu-ibu yang lain, menurut ibu-ibu yang lain, itu kata yang saya kotakkan itu terdiri dari berapa katakah kiranya? Tiga. Tiga. Nah, ini berarti Pak Bambang kalah suara lagi nih calonnya. Ya, nanti kampanye lagi nih supaya jadi itu di DPR MPR. Ada 3 kata. Ya, apa 3 kata tersebut ibu-ibu sekalian? Wow. Wah. Li. Al-Mudarris. Iya, baik. Ada wa, ada li, lalu ada al-mudarris awalnya. Ya, ada wa, ada li, kemudian ada al-mudarris. Apa saja Pak Bambang kata-katanya di situ? Wau, li, al-mudarrisu. Iya, baik. Nah, begini berikutnya Pak Bambang. Wau, Bapak kenali jenis katanya apa? Harf. Harf ya. Oh. Ah? Harf bukan? Iya, bagus. Kalau li? Harf jar. Iya, bagus ya. Oke, kalau al-mudarris? Isim. Iya, bagus. Silakan. Bagaimana jadi cara membacanya? Harusnya iya. Al-mudarris. Harusnya kasroh ya, mudarrisi. Al-mudarrisi. Mudarrisi. Kasroh. Silakan Pak dibaca dari awal lengkap. Walil mudarrisi aktolamun kasiratun. Iya, oke, bagus. Kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Ada pertanyaan tapi mungkin? Oke, baik. Lanjutnya begini.
Tadi sudah terbaca ya, walil mudarrisi aqlamun kathiratun. Tadi kita sudah memahami bahwa walil mudarrisi itu ada wawunya, ada li, ada al-mudarrisnya. Pertanyaan terakhir mungkin ini sebagai pendalaman. Li-nya bermakna apa, Pak Bambang? Dan Berlupa ya. guru saya ya. Ah, Li saya ya. Li guru saya. Bukan. apakah gitu ya? Apakah gitu ya? Apakah di situ cocok begitu atau Bapak punya pemahaman ya, pemahaman tentang makna li gitu ya? Coba. Saya udah ketemu nih otaknya nih. Guru saya gitu. Walil mudarrisi. Udah Walil nyambung dok. walil Oh. walil mudarrisi. Dia nih. Tadi Apa yang Bapak pahami itu li di situ maknanya apa? Gurunya ya. Li-nya li saja. Kira-kira apa maknanya gurunya li-nya saja? Guru. Li-nya saja, li-nya saja, li-nya saja, Pak. Oh. Dan gurunya maknya. Baik Gurunya. ya. Ibu-ibu yang lain, Bu Suryanah, li-nya apa yang Ibu pahami li-nya di mempunyai situ? Pak. Apa? Mempunyai, saya lupa tadi ya Allah. Linya lijar. Li mempunyai. Mempunyai. Aduh, tadi saya lupa Pak Guru, maafin saya nih. Oke. Kalau Bu Billahi. Nuri, li-nya apa? Ya, mempunyai atau memiliki. Iya, oke Billahi bagus. mafisam Ya, wal-ardi. suara Bu Ros mudah-mudahan bisa terwakili ya. Itu li-nya Pak Bambang di situ ya, bisa bermakna mempunyai, memiliki. Ya. Iya, ya Arti Allah, lain yang kita pernah punya, li itu bisa juga bermakna untuk. Untuk ya. Iya. Ada arti-arti lain juga yang kita miliki. Ya, untuk kata li. Gitu. Nah, oke ya. Nah, ini ya Pak Bambang, mungkin Pak Bambang masih ingat ya. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Segala puji untuk Allah semesta alam. Masih ingat apa maknanya? Segala puji untuk Allah. Nah, kan gitu ya. Dari mana dipahami untuknya? Dari li ya, Pak? Dari li-nya. Bisa bermakna untuk, bisa bermakna milik, bisa bermakna yang lain-lain ya. Bisa bermakna mempunyai. Kalau Bapak pakai segala berarti segala puji milik Allah. Segala puji untuk Allah. Gitu. Segala puji kepunyaan Allah. Gitu. Nah, jadi lain waktu ya Pak, ini nanti biar enak kita itu, aduh saya juga yang susah mengubah kebiasaan saya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan skenario itu biasanya memberikan apa ya, sering mendorong saya untuk memberikan respon yang kurang enak gitu kalau tidak sesuai dengan skenario. Jadi skenarionya pada saat waktunya ibu-ibu bapak bertanya, bertanyalah sebanyak-banyaknya. Mohon nanti tidak terulang bahwa pada saat ibu bapak perlu menyampaikan pemahaman, kok pada saat itu baru bertanyanya. Oke baik, terima kasih ibu bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Nomor 3. Apakah sudah terpahami? Nah, begini nih Pak Bambang, kalau lagi begini nih baru ditanya. Apakah ada yang belum terpahami dari kalimat contoh nomor 3?
Minha ini Pak Guru, Iya, kan minha. hanya Oke, balik baik. balik ke aklam ya. Jadi darinya atau bisa kita terjemahkan di antaranya gitu, bisa nggak Pak Guru? Iya. Oke, baik. Mm. Nah, baik, mari kita lihat ya. Mari kita lihat ya. Di nomor 2 terbaca aqlamun kathiratun. Gitu ya. Aqlamun kathiratun. Aqlam tadi apa maknanya? Penanya banyak, pena. Jamaknya pena ya. Jamaknya Aqlam tadi apa maknanya? Pena. Pena atau pulpen ya. Pulpen. Lalu kathiratun itu apa maknanya? Banyak. Banyak. Nah, coba begini kita lihatnya ya. Aqlamun itu tadi artinya atau maknanya pulpen atau pena. Kathiratun banyak. Kathiratun itu dalam pemahaman Ibu Bapak sekalian itu sifat apa bukan? Sifat. Sifat ya. Coba kita lihat berikutnya ya. Aqlamun itu pakai alif lam tidak? Tidak. Tidak. Kathiratun pakai alif lam apa tidak? Tidak. Baik, coba diingat-ingat ya Ibu-ibu Bapak sekalian. Pada pelajaran kita sebelumnya, kalau ada yang begini, tidak pakai, sama-sama tidak pakai ya, sama-sama tidak pakai. Apakah itu dulu kita pelajari sebagai mubtada khobar, atau fi'il fa'il, atau mudhof ilaih, atau man'ut na'at? Man'ut na'at. Pak Bambang belum ada suaranya. Ya manut Bu, Pak. Apa Pak Bambang? Manut. Ya, manut naat. Apa? Manut naat. Iya, Bu Suryana apa? Manut naat. Iya, man'ut na'at. Jadi aklam man'utnya, kathiroh adalah na'atnya. Pertanyaannya begini berikutnya. Apakah na'at juga taat dalam hal mudzakkar dan mu'annas? Taat. Iya, baik. Kalau begitu, ketika kathirotun itu mu'annas, berarti kan karena dia ikut, karena dia taat. Apakah kita berpahaman dengan demikian bahwa aklamun itu juga mu'annas? Iya, mu'annas. Gimana Pak Ya, Bambang? Guru. Tapi tandanya apa Guru ya? Jangan dulu, jangan begitu Jangan dulu ngomongnya. tanda. Orang Ya pertanyaannya harusnya memang sebenarnya beda. Masuk akal nggak dulu ya? Akal nggak dulu gitu. Dalam pemahaman kita. Ini karena man'ut na'at. ketentuan begitu kalau Naat itu ketentuannya pakai kan A. harus taat. Ini saya melihat bahwa kathirotun itu mu'annas. Karena dia naat berarti itu kan karena man'utnya. Ya, Ya mu'annas berarti karena man'utnya mu'annas. mu'annas. Bisa nggak dipahami begitu? Ya, Iya. Pak Guru. Nah, udah begitu. Lalu saya akan memberikan kesempatan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan gitu. Ayo nanya. Ini tandanya Pak Guru. Oke, Bang. Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua yang mu'annas itu ada tandanya? Itu ya. Iya, ya. Apa maksud di sini? Apakah semua ada tanda lahiriah? Kamar betul ya. Maka kita bilang begini kira-kira. Apakah semua, sebagai ilustrasi saja, apakah semua wanita itu terlihat? Apa kalau wanita itu ya, Rambut panjang. cantik gitu ya? Cantik. Cantik ya. Apakah semua wanita itu terlihat cantik atau ada juga wanita yang terlihat tomboy kayak laki-laki gitu? Ada. Nah, ada begitu kan ya Pak Bambang gitu ya. Nah, maka memang ada beberapa isim dalam bahasa Arab yang ketika dia kelihatan lahiriahnya itu tidak menggunakan tak marbutoh, tapi dia dianggap mu'an. Ya, nanti teman-teman yang lain kalau mau memberikan informasi tambahan boleh. Di antaranya adalah ini ya, jamak kalau bukan
manusia, jamak untuk benda-benda, itu dia dianggap mu'annas. Contohnya aklamun ini. Jamak bukan manusia, itu dianggap mu'annas. Iya, iya. Ada juga nanti ya kata-kata lain ya, ada juga nanti kata-kata lain yang tidak menggunakan tak marbutoh namun dianggap mu'annas. Ya, kalau dulu kan ilmu kita di bahasa Arab Qurani ada kan Pak Bambang, di langit ada matahari Iya. panas membakar diri, berdiri di atas bumi, berdiri di atas bumi. Nah, kan kira-kira ingat nggak dulu lagu begitu? Iya. Bapak Mas senyum. Di langit, apa bahasa Arabnya? Asama. Sama. Di langit. Sama. Asama. Bahasa Arabnya? Sama. Asama As-sama. As-sama itu walaupun tidak pakai tak marbutoh dianggap mu'annas. muannas. Nah, di langit ada matahari. Apa matahari bahasa Arabnya? Asyams. Asyam. Asyam. Asyamsi wa duhaha. Waduhaha. Di langit Asyam. matahari panas. Apa yang paling panas? Anar. Neraka. Benar juga itu mu'annas itu. Muannas. Di langit ada matahari panas membakar diri. Ya. Apa diri bahasa Arabnya? Nafs ya, nafs. 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 An-nafs. Ya ayuhan nafsul mutmainnah ya. Nafsul mutmain. Mutmain. Nafsul mutmainnu. Inna irji'i. Tadi irji'i. Kok irji'i bukan irji? Karena dianggap mu'annas itu. Muannas. Nafs. Di langit ada matahari panas membakar diri, berdiri di atas bumi. Apa bahasa Arabnya bumi? Al-ardu. Al-ard. Nah, itu dia Pak Bambang ya. Ibu-ibu apa yang lain kata-kata yang dianggap mu'annas walaupun tidak menggunakan tak marbutoh. Ada tadi yaitu aklamun, ini ilmunya adalah jamak bukan manusia, nanti dianggap mu'annas. Kemudian ada kata sama, syams, nafs, ard. Ada juga kata-kata yang lain yang nanti kita bahas. Anggota tubuh ya, anggota tubuh yang berpasangan ini. Ya katanya itu yang berpasangan gitu. Anggota yang berpasangan katanya. Apa Pak Bambang anggota tubuh Bapak yang berpasangan? Mata kiri kanan. Oh, ada mata kanan. Terus? Tangan kiri apalagi? kanan gitu. Tangan kanan gitu. Kaki, coba kalau tangan kaki kiri, kaki kiri. Apa bahasa Arabnya tangan, Pak? Itu dia nih. Belum hafal Pak Guru. Enggak usah dihafalkan. Ingat aja, ini bukan store hafalan. Apa Pak tangan bahasa Arabnya? Ya, nanti kita cari ya. Ibu-ibu ingat bahasa Arabnya tangan? Yadun. Alif lam? Al-yadu. Coba ingat-ingat hadis Nabi yang mengatakan tangan di atas al-yadu ulya khairum min al-yadi sufla. Al-yadul ulya khairum min al-yadi sufla. Itu ulya itu kan seperti kubro. Kubro ya untuk muannas ya. Gitu. Sufla juga demikian. Seperti sugro, seperti kubro. Apa maksudnya itu? Kita kalau belajar tajwid kan kolkolah, sugro, kolkolah, kubro. Kan bahasanya kalau Allah Allahu Akbar, gitu ya. Iya. Kalau ini kolkolah kubro karena muannas. Maka al-yad kita mengatakan al-yadul ulya, bukan mengatakan al-yadul a'la, gitu.
Nah, oke itu ya. Jadi aklamun, sehingga tadi konfirmasi yang Bu Nuri sampaikan bisa kita benarkan. Itu artinya betul bahwa minha itu dalam kaitan di sini adalah min dengan ha adalah domir untuk mu'annas. Yang mana gerangan di sini yang mu'annas, yaitu aklamun. Penandanya dari mana? Di antaranya ada kathirotunnya sebagai awal. Oke. Baik ya, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Untuk nomor 3 tadi ada yang belum terpahami? Baik ya, tidak ya. Untuk nomor 3 apa maknanya ibu-ibu sekalian? Salah Di satunya antaranya pulpen untuk pena menulis, untuk menulis dan untuk untuk menggambar. menggambar. Oke. Kita lanjut berikut nomor 4 ya. Ada ungkapan yang belum terpahami nomor 4? Dan ini pulpen Pak Guru. Ini Pak Guru berarti aklam kalau yang jamaknya tadi benda dianggap mufrad ya? Kata itu pakai hazihi Bukan, gitu ya? mufrad. Iya jamak dia, jamak. Bukan. Oh tetap jamak, tapi pakai hazihi ya dia untuk tetap nggak mengikuti itu ya? Dia jamak ya, jamak. Nah, untuk kata ini ya, apa sih kata tunjuknya ya ini ya hazihi? Oh, kalau itu ya, kalau itu penggunaan domirnya kan itu. kalau Ya. Hadihi berarti mu'anas Pak Guru ya. Hadihi. Ya. Iya kan aklam tadi mu'annas. Ya. Sekarang nggak pakai ini. Ini pulpen guru. Oke, nomor 4 silakan. Ini pulpen guru. Dan ini pulpen guru. Ada Pak yang Guru. belum terpahami, bisa? Ini pulpen Guru. guru saya. Ya, pakainya. kenapa? Al-Mudarisi kan nggak ada li. Kok kenapa kasroh ujung? Ya, baik. Ibu-ibu ada yang punya komentar jawaban untuk pertanyaan Pak Bambang? Iya. Karena mudhof ilaih. Ya, ada mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Untuk Pak Bambang ya, Dari sebagai bantuan untuk mengingat ya, itu. Bagaimana cara kita memprediksi sebuah ungkapan yang terbentuk dari mudhof dan mudhof ilaih? Mudhof ilaih. mudhofnya. Pak ya, katanya 2 kata. Bagaimana Pak? Al-Mudarisi. Ya baik, kalau belum ada begini itu ya Pak ya. Ini mubtada khobar. Tapi sebelum masuk gitu ya, ini soal penggunaan alif lam ya Pak Bambang, ini soal penggunaan alif lam ya, standar ya, tapi standar umum ya tentunya. Ini ilmunya. Penggunaan alif lam. Mubtada khobar bermusuhan dengan mudhof ilaih didamaikan oleh man'ut na'at. Ini ilmunya. Apa Pak? Jadi mubtada khobar bermusuhan dengan mudhof ilaih didamaikan oleh man'ut na'at. Ini penggunaan alif lam. Apa maksudnya? Gitu ya, maksudnya gitu. Mubtada khobar itu mubtadanya pakai alif lam, khobarnya tidak pakai alif lam. Bermusuhan dengan mudhof ilaih berarti apa maksudnya? Berlawanan. Ya, kalau tadi mubtada khobar, mubtadanya
Alif lam khobarnya tidak pakai alif lam berarti mudhof ilaih bagaimana? Mudhofnya tidak pakai Sebelumnya nggak Mudhofnya pakai tidak pakai alif lam, lam yang pertama ya. Mudhof ilaihnya ya, pakai alif lam. pakai al. pakai alif lam. Nah, itu tuh mudhof ilaih itu karakternya begitu. Berkebalikan karakternya dengan mubtada khobar. Didamaikan man'ut na'at. Maksudnya apa? Kalau man'ut na'at itu man'utnya pakai al, na'atnya pakai al damai. Ikutin Man'utnya aja tidak dah. pakai al, na'atnya nggak pakai damai. Kira-kira begitu. Ikut aja. Nah, ikut aja gitu. Itu kan bicara soal kehidupan gitu ya. Bicara soal kehidupan. Kayak seperti Naat itu ya, dia bisa di mana-mana, itu fleksibel betul dia. Ibaratnya dia itu memang orang yang kalau gaul itu banyak temennya. Banyak temennya. Apa ciri? Biar kita punya banyak teman, gampang diikut, gampang bersosialisasi kayak Naat caranya apa? Ikut aja. Ngikut aja. Gitu. Tapi kalau mubtada khobar, mubtada itu dia harus jadi pemimpin dia. Karena itu pemimpin itu jumlahnya sedikit, pengikutnya yang banyak. Tuh. Nah, kalau mudhof ilaih itu seperti orang ini, seperti asisten dia, itu yang akan membantu posisinya. Kalau namanya membantu, jadi posisinya tetap aja di bawah. Namanya sih namanya juga wakil presiden. Walaupun wakil presiden tetap aja wakil. Oke. Baik, itu nomor 4 ya, Pak Bambang. Mudarisi karena itu posisi mudhaf ilaih. Nomor 5 bagaimana ibu-ibu sekalian? Wahidah. Wal fasli. Ya, gitu. Oke, baik. Nomor 6 bagaimana ibu-ibu sekalian, ibu bapak? Nomor 6. Iya. Dan di sekolah guru Dah. mudarrisun. Baik. Nomor 7 bagaimana ibu-ibu bapak? Ada? Ini clear ya. Kata-kata ini sudah sering kita temukan, jadi maknanya juga. Nomor 8. Ada kata ungkapan yang belum terpahami? Pak Bambang, nomor 8 ada? Ini fiha hanya kemana ya? Yang mana? Madrasah kan? Yang nomor 8. Oh, madrasah tadi ke atas 6 ya, ke nomor 6 ya berarti. Ke madrasah. Yang... Ya. Oh iya. Mustahidat. Ada yang ingat itu? Kalau mujtahid, Bambang paham? Nanya mujtahidun. Sungguh ya, sungguh-sungguh Ya, ya. sama, mujtahidat juga sama. Ya. Itu sifat apa bukan, Pak? Ya, Bang Guru, mustahidat. Ya, ya. Kalau di nomor 8, coba Pak Bambang ini ya, baca, coba Bambang baca. Wa fiha talamizu mustahiduna wa talmidu an mustahidatun. Oke, coba ulang lagi. Wa fiha talamidu mujtahiduna wa talmidan wa tamiduna mujtahidatun. Ini
Sepertinya ada yang ini ya, ada yang nggak pas ya antara yang terpikirkan dengan yang terucap ya. Coba pelan-pelan, pelan-pelan, kata per kata. Saya ingin bantu lebih teliti lagi, Bapak lebih teliti lagi. Coba apa-apa? Wa fiha Mm-mm. ini dia ya. Talmizu. Nah, coba Pak diamati ya, coba diamati ya. Hmm. Alif. Seperti yang tadi ya, seperti yang tadi, pertanyaan awalnya, apakah di situ ada yang perlu dibaca panjang? Ada. Oh ini talamizu ya Pak ya. Talamizu. Wa fiha talamizu mus 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 mustah 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 mus mus musta mustahdi mustahud mustahu Mohon maaf Pak Bambang, mohon maaf. Ya. Mohon maaf ya, tadi Bapak mohon maaf. Itu Bapak lihat ada yang saya kotakin enggak? Oh iya, iya. Ya, tadi pertanyaannya begini. Adakah di situ yang perlu dibaca panjang? Ada Pak Guru? Itu Ada lam. berapa? Ada dua. Ya, yang pertama apa? Lam ada Nah, alif, jadi terus bacanya mim gimana? ada Kalau lamnya iya. dibaca panjang? Talamizu. Iya, bagus. Apa, Pak? Talamizu. Iya, baik. Apa maknanya? Murid-murid. Iya, ini berarti jamak ya. Ya, ya Pak Iya, Guru. berarti jamak ya. Ya Pak Guru. Tuh. Kalau satu murid, gimana kalau satu murid? Tilmidu. Iya. Tilmidu. Pak tadi? Tilmidu. Nah, Tilmi. baiknya coba sekarang bermodalkan tilmidun, Bapak baca yang ini. Modalnya tadi kalau tunggal tilmidun. Nah, baca tuh yang saya kotakkan kedua. Tilmida. Ya, saya bantu lagi ya. Tilmidatu. Modalnya Tilmidatu. adalah tilmidun. Tilmid. Wa tilmidatu ya. Ulang lagi ya, modalnya adalah kalau kurang saya tambah lagi ya, nggak apa-apa kalau belajar mah bukan tajwid. Tilmidun. Wa tilmidati ya. Nah, oke. Wa Perhatikan lagi panjang tilmidati. pendeknya. Wa tilmidati. Iya, baik. Nah, sekarang coba baca lengkap dari awal. Wa fiha talamizu mustahiduna watilmidati mujtahidatun. Pak Bambang, boleh tahu Pak itu pertimbangannya tilmidati apa Pak? Pertimbangannya zanya ada alif, jadi za. Yang ti-nya, ujungnya. Ujungnya dibaca ti, baca ti. Itu apa pertimbangannya? Nggak ada, salah Pak, salah Pak Guru. Watil Kalau midatu. tidak ada, kembali ke standar ya. Udahlah. Salah. Ulang lagi Pak Guru ya. Ya, silakan.
wa fiha talamizu mustahiduna wa tilmidatu mujtahidatun. Panjang pendeknya dijaga lagi ya. Oh ya. Wa fiha talamizu mustahiduna wa tilmidatu Panjang pendeknya masih belum ada yang belum pas rasanya. wa tilmidatu Pertimbangannya tu saja, Pak. Pertimbangan tuh Pak Guru ya. Apa pertimbangannya tu gitu, bukan tun gitu. Oh iya tuh harus tuh. Kan nggak pakai alif lam ya. Watil midatun mustahidatun. Iya, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Ulang Pak Ustaz ya. Oh, silakan. Oh, mau ulang lagi. Ada yang mau tanya sih. Wa fiha talamizu wa fiha talamizu mutahiduna watil midatun mustahidatun. Iya, baik. Ada pertanyaan? Ada 8? Pak Guru. Talamizu jadi ghairu munsharif ya? Iya, betul. Itu kalau mau dikunci itu untuk kata yang polanya mafa'ilu. Mafa'il, masajid ya sama ya masajid. Mafa'ilu. Oh, ailu dia. Wazan mafa'ilu. Ya, polanya itu pola katanya. Nomor 9 ada? Ini fatayan. Dari fata ya, Alfian. jamaknya fata ya. Iya. Al-fatatu, al-fata, al-fityanu, al-fityan, al-fityanu. Ini kalau yang tadi fityan. al-fatayat, ini fatayat nih kalau ada nih fatayat nih, tapi nggak ada fityan. Nah, karena kalau yang untuk fatayat. Ya, dari al-fata. Al-fata pemuda, al-fatayat pemudi, ini dalam bentuk jamaknya ya, atau jamaknya. Ini bacanya ini yang apa namanya yang kita beberapa kali pernah singgung ya, bahwa tulisan-tulisan bahasa Arab yang zaman dahulu, itu ada yang tidak membedakan antara, banyak ya yang tidak membedakan antara alif bengkok dengan iya. Ini sebenarnya iya ini. Jadi kalau begini kan kita bisa lebih cocok ya cara membacanya. Ada ya, itu penting itu untuk kita ya yang masih pemula ya. Kalau sudah tingkat tinggi ilmunya nggak perlu ada itu. Ya jangankan yang begitu mah, nggak ada titik juga bisa baca kalau udah paham. Nggak ada titik 1, titik 2, atas, bawah dan sebagainya gitu. Coba Bu Ros, kalau bisa kita ingin dengarkan ulang suaranya. Ya, Pak Guru. Nomor 9, Pak Guru. Nomor 9. Hal ulaikal fityanu kulluhum askia
Lah, man huwa zaka wa minhum. Itu yang tadi udah itu alif, itu ya itu bukan alif bengkok. Oh, yang mana Pak Guru? Zaki. Zaki. Oh iya lah, man huwa zaki wa minhum man huwa ghani ghabi. Ya, coba lihat. Itu kan sudah kita kenal ya, itu. Di antara bedanya kalau alif bengkok dengan ya adalah kalau alif bengkok namanya juga alif ya, mau bagaimanapun juga bentuknya, dia tidak ada barisnya. Ya, alif itu nggak ada barisnya. Tapi kalau ada ya, dia bisa ada barisnya, ada harokatnya. Zakiyun. Berarti Ulang ya Pak Guru. man huwa Lah. zakiyun ya. Man huwa zakiyun wa minhum man huwa wabiyun. Iya, man huwa gobiyun gitu. Wabiyun. Zakiyun dong berarti. Ya, Zakiyun. zakiyun, gobiyun. Zakiyun. Wabiyun. Mm-mm. Ada Itu yang terpahami maknanya di situ? ini berarti azkia tuh jamaknya jadi dari zaki ya. Zaki. Ya, betul. Zaki. Zaki. Berarti ini gobi lawannya dari zaki itu tadi ya. Betul. Apa jadi maknanya nggak semuanya. Zaki apa Pandai. maknanya? Pandai ya. Pandai. Pandai. Jadi berarti ini bodoh yang gobiyun. Jadi Gobiun nggak bodoh. semua, apakah semuanya pandai gitu kan maksudnya ya. Nah, Wahnya ya. mana itu? Siapa maksudnya? Pemuda. Kuluhum. Ah. Semuanya. Berarti Pandai. kuluhum ini dia jadi khobar ya Pak Guru ya. Kulu ya. Bukan. Bukan. Jadi khobarnya adalah itu yang azkia. Azkia udong berarti. Ini tetap benar kuluhum ya berarti. Nah, kalau ini kan kaitannya ke ulaika. Oh, iya dia karena Ulaika fityanu kulluhum azkiya'u. Ya, jadi ini seperti biasa ini kalimatnya sudah berkembang. Ini tapi kalau kita pakai telaah awal kita bahwa kalimat itu ada dua, yaitu ismiyah dan fi'liyah. Ini ismiyah. Ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, ini dia jadi mubtadanya. Mubtada terdiri dari beberapa bagian lagi itu. Ini ulaika. Ulaika adalah bentuk jamak dari zalika. Zalika. Isim isyarah ya. Isim isyarah. Artinya zalika. Jadi awalnya adalah ini dia. Kalau di ini bagian kedua di dalam mubtada. Bagian pertamanya ulaika. Jadi kalau dalam struktur sederhana saja ulaika azkia. Ulaika azkia. Sama dengan ini dia. Huwa zakiyun. Berarti zakiyun. Gitu. Ada dua kalimat di tengahnya ini ada kalimat sendiri ya. Kayak menjelaskan itu ya. Zakiyun. Nah. Kemudian ulaika ini dipertegas gitu. Ulaika siapa maksudnya? Al-fityan. Yang kita sebut dengan apa tadi? Isyarah dan musyar ilaih. Musyar ilaihnya kulluhum ini ya dari ulaika ya. Jadi al-fityan ini sebagai musyar ilaih dari ulaika. Ulaika. Kemudian kulluhum ini sebagai penegas. Ya, penegas maksudnya fityan kulluhum gitu, semuanya. Oh, jadi taukidnya ya. Karena ya. Dalam penegas ini juga ada dua, ada kullu dan ada hum. Ya. Oke. Baik. Ya, yang terakhir. Ada yang belum terpahami terakhir? Oh iya, ini semuanya cantik, ya perempuannya semua cantik. Apa cantik? Iya cantik deh semua sesuai. Ya, tidak ada pemudi yang ganteng, yang ganteng orang.
yang lain cantik gitu. Oke, baik ibu-ibu, Bapak sekalian, tuntas latihan kita memahami apa tadi? Memahami maksud dari contoh-contoh yang dalam yang kita tadi ya, di antara isi pembahasan kita pada bagian ini adalah kita membahas tentang ada beberapa kata dari segi kuantitas kita kenali sebagai tunggal dan ada kita kenali sebagai jamak. Pembahasan lebih lanjutnya, insya Allah nanti kita akan gali bersama pada sesi diskusi kita yang akan datang. Ya, demikian ibu-ibu sekalian. Nah, terima kasih untuk diskusi hari ini. Mudah-mudahan semua sehat, mendapat manfaat, istiqomah untuk terus mencapai yang kita cita-citakan, harapkan. Baik, demikian mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha asyhadu an illa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ya, ilaik. bersyukur apapun juga yang kita sudah pahami itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puncak dari pengakuan kita tetap kita mengatakan wallahu a'lam bissawab. Allah yang mengetahui kebenaran sejati dari apa yang kita terus coba cari gali. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak sekalian, mohon maaf untuk segala hal yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru.